Sedulur Pahing, apakah kamu merasa lelah tanpa tahu harus mengeluh ke siapa? Bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu lama mengejar dunia. Pekerjaan tak ada habisnya. Penghasilan selalu terasa kurang. Pengakuan manusia terus dikejar. Namun hati justru semakin kosong dan gelisah. Jika hari ini kamu sampai di video ini, mungkin Allah sedang memintamu berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk menata ulang arah hidupmu. Sedulur Pahing, sejak awal hidup, kamu dikenal sebagai pribadi yang kuat. Bukan kuat karena tidak pernah jatuh, tetapi kuat karena terbiasa bangkit sendirian. Kamu tidak suka merepotkan orang lain. Saat hatimu berat, kamu memilih diam. Saat hidup menekan, kamu memilih bertahan. Dan saat dunia terasa tidak adil, kamu tetap melangkah tanpa banyak bicara. Dalam diri Weton Pahing, ada watak tanggung jawab yang besar. Kamu merasa harus cukup untuk dirimu sendiri. Bahkan seringkali merasa harus kuat untuk orang lain. Maka kamu mengejar pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Kamu berusaha menjaga kestabilan hidup. Kamu ingin diakui berhasil, bukan demi kesombongan, tetapi agar perjuanganmu terasa berarti. Namun sedulur, tanpa sadar, semua itu membuatmu terlalu lama berlari. Bukan hanya kakimu yang lelah, tetapi juga hatimu. Kamu mulai bangun pagi dengan beban di dada. Malam hari datang tanpa benar-benar membawa istirahat. Ada gelisah yang sulit dijelaskan. Ada kosong yang tak bisa diisi oleh pencapaian apapun. Bukan karena kamu kurang bersyukur. Bukan karena kamu kurang iman. Tetapi karena hatimu terlalu lama fokus ke dunia, hingga lupa tempat pulang yang sejati. Weton Pahing seringkali tidak sadar bahwa dirinya terluka karena terlalu sibuk bertahan. Kamu menumpuk tanggung jawab, namun jarang menanyakan pada diri sendiri, apakah hatiku masih tenang? Sedulur Pahing, Allah tidak pernah meminta kamu memikul dunia sendirian. Allah tidak menilai hidupmu dari seberapa keras kamu mengejar, tetapi dari seberapa lurus niatmu saat melangkah. Video ini tidak hadir untuk menyuruhmu berhenti berusaha, tidak juga untuk menyuruhmu meninggalkan dunia. Namun video ini adalah ajakan lembut untuk menata ulang niatmu, agar pekerjaanmu kembali menjadi ibadah, agar lelahmu kembali bernilai pahala. Agar dunia tidak lagi menguras jiwamu, melainkan menjadi jalan yang mendekatkanmu kepada Allah. Karena ketika niatmu lurus, langkahmu akan lebih ringan. Dan ketika hatimu tenang, pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas. Pahing, berhentilah. Dunia tak perlu kau dikejar. Allah sudah menggenggammu. Siap, mari lanjut. Sedulur Pahing, jika hari ini kamu merasa lelah, jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Kelelahanmu bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu kurang mampu, dan bukan pula karena kamu gagal menjalani hidup. Justru sebaliknya, kamu lelah karena terlalu lama menjadi kuat sendirian. Sejak lama, kamu terbiasa menahan kecewa, menahan rasa tidak dihargai, menahan beban yang seharusnya bisa dibagi. Weton Pahing memiliki sifat bertanggung jawab yang besar. Kamu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Kamu jarang mengeluh karena tidak ingin terlihat merepotkan orang lain. Padahal, di balik keteguhan itu, hatimu sering menangis dalam diam. Sedulur Pahing, Allah tidak pernah meminta kamu menanggung semua beban hidup.
Allah tidak menilai kuat lemahnya seseorang dari seberapa lama ia bertahan tanpa mengeluh. Yang Allah lihat adalah seberapa jujur hatimu saat kembali kepadanya. Yang Allah minta hanyalah dua hal, berusaha sebaik-baiknya, lalu berserah sepenuh-penuhnya. Namun, seringkali, Pahing hanya melakukan yang pertama, berusaha tanpa henti, bekerja tanpa jeda, berpikir tanpa istirahat. Sementara berserah, ditunda, dilupakan, atau hanya diucapkan di bibir. Saat tubuhmu mulai lelah, saat pikiranmu terasa berat, saat hatimu dipenuhi gelisah yang sulit dijelaskan, itu bukan tanda kamu kalah. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang memanggil Allah. Hatimu butuh Allah lebih dari sekadar target dunia, lebih dari angka penghasilan, lebih dari pujian dan pengakuan manusia. Mengakui lelah bukan dosa, mengakui tidak kuat bukan aib, dan menangis dalam doa bukan kelemahan. Justru disitulah letak kekuatan sejati. Karena saat kamu mengaku lelah di hadapan Allah, kamu sedang membuka pintu pertolongannya. Sedulur Pahing, jangan memaksa dirimu terus kuat, sementara hatimu semakin kosong. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan bisikkan dalam doa, "Ya Allah, aku sudah berusaha, kini aku ingin berserah." Ketika kamu berhenti melawan rasa lelah dan mulai menyerahkannya kepada Allah, disitulah ketenangan perlahan turun. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hatimu tidak lagi berjuang sendirian. Dan dari ketenangan itulah Allah akan menuntun langkahmu menuju jalan yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih berkah. Sedulur Pahing, kamu adalah tipe yang serius menjalani hidup. Jika kamu bekerja sungguh-sungguh. Jika kamu berjuang sampai batas tenaga. Namun di balik kesungguhan itu, ada satu hal yang sangat menentukan apakah hidupmu terasa ringan atau justru melelahkan. Niat di dalam hatimu. Weton Pahing memiliki karakter yang total. Ketika niatnya tepat, kamu bisa bertahan lama, bahkan dalam kondisi yang sulit. Namun ketika niatnya melenceng, hidup terasa sangat berat dan lelah datang lebih cepat dari seharusnya. Bekerja hanya demi pengakuan manusia, ingin terlihat berhasil agar diakui keluarga. Mengejar rezeki demi gengsi dan pembuktian diri, perlahan akan menguras batinmu. Karena pengakuan manusia tidak pernah selesai. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Hari ini dianggap berhasil, besok dibandingkan dengan yang lebih tinggi. Sedulur Pahing, jika niatmu bergantung pada manusia, hatimu akan cepat kering. Dan ketika hati kering, sekuat apapun tubuhmu, jiwamu akan kelelahan. Namun semuanya berubah saat niatmu diluruskan dengan satu kalimat sederhana, "Aku bekerja karena Allah." Saat niat itu tertanam, pekerjaan yang sama terasa berbeda. Rutinitas yang dulu melelahkan berubah menjadi ladang ibadah. Lelah tidak lagi terasa sia-sia, karena setiap tetesnya bernilai pahala. Ujian tidak lagi dianggap hukuman, tetapi pendidikan dari Allah agar jiwamu naik kelas. Dan kegagalan tidak lagi menghancurkanmu, melainkan menjadi perlindungan dari sesuatu yang belum sanggup kamu tanggung. Sedulur Pahing, niat yang lurus membuat hatimu kokoh. Kamu tidak mudah goyah oleh omongan orang. Kamu tidak mudah iri oleh keberhasilan orang lain. Karena fokusmu bukan lagi pada penilaian manusia, melainkan pada ridho Allah. Inilah rahasia kekuatan batin Pahing. Bukan pada kerasnya usaha, tetapi pada lurusnya niat. Ketika niatmu karena Allah, kamu bisa berjalan lebih jauh tanpa merasa habis. Kamu bisa bekerja keras tanpa kehilangan damai. Dan kamu bisa menghadapi ujian tanpa membenci takdir. Sedulur Pahing, jika hari ini kamu merasa cepat lelah, cepat kecewa, dan cepat putus asa, cobalah bertanya pada diri sendiri. Bukan seberapa keras aku berusaha, tetapi untuk siapa aku melangkah. Karena saat niatmu kembali kepada Allah, kekuatan batinmu akan pulih perlahan. Dan hidup yang tadinya terasa berat akan kembali berjalan dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bermakna. Sedulur Pahing, ikhlas bukan perkara ringan bagimu. Bukan karena kamu tidak tulus,
tetapi karena kamu terlalu sering memberi tanpa pernah benar-benar dimengerti. Kamu terbiasa membantu, terbiasa menguatkan orang lain, terbiasa hadir saat dibutuhkan. Namun saat kamu sendiri terluka, jarang ada yang bertanya bagaimana keadaan hatimu. Weton Pahing seringkali memberi dengan sepenuh hati, tetapi menerima dengan setengah keadilan. Usahanya kerap diabaikan, kebaikannya sering dianggap biasa, dan pengorbanannya jarang diingat. Disinilah luka itu tumbuh pelan-pelan. Bukan luka yang berdarah, melainkan luka yang disimpan dalam diam. Sedulur Pahing, ikhlas bukan berarti membenarkan perlakuan buruk orang lain. Ikhlas bukan berarti menutup mata terhadap ketidakadilan. Ikhlas juga bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Ikhlas adalah membersihkan hati dari tuntutan balasan manusia. Tetap berbuat baik, tanpa menggantungkan bahagia pada ucapan terima kasih. Tetap menolong, tanpa menagih pengakuan. Tetap tulus, meski tidak selalu dihargai. Karena ketika kamu berharap pada manusia, hatimu akan terus menunggu, dan penantian itu melelahkan. Sedulur Pahing, saat kamu benar-benar ikhlas, Allah sendiri yang akan membela hatimu. Allah yang akan mengangkat derajatmu, tanpa perlu kamu membuktikan apapun. Allah yang akan mengganti luka-lukamu dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Dan Allah yang akan membuka jalan rezeki yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Banyak rezeki Pahing tertahan bukan karena kurang kerja keras, bukan karena kurang doa, tetapi karena hatinya terlalu penuh dengan luka yang dipendam. Hati yang penuh sesak oleh kecewa, sulit menerima ketenangan. Hati yang berat oleh tuntutan balasan, sulit merasakan cukup. Ikhlas adalah proses mengosongkan beban itu, melepaskan satu persatu rasa sakit yang selama ini kamu simpan sendirian, menyerahkannya kepada Allah yang Maha mengetahui isi hatimu. Sedulur Pahing, tidak apa-apa jika proses ikhlasmu tidak langsung sempurna. Tidak apa-apa jika kadang hatimu masih perih. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya meminta kejujuran. Datanglah kepadanya apa adanya. Dengan lelahmu, dengan lukamu, dengan air matamu. Karena saat hatimu mulai ringan, saat lukamu mulai dilepas, disitulah aliran rezeki dan pertolongan Allah akan bergerak lebih lancar. Ikhlas bukan membuatmu kehilangan apapun. Ikhlas justru mengembalikan dirimu kepada ketenangan yang lama hilang. Sedulur Pahing, ketahuilah satu hal penting yang sering terlupakan. Pertolongan Allah paling cepat datang saat hatimu tenang. Bukan saat kamu panik, bukan saat kamu memaksa, dan bukan saat kamu merasa harus mengendalikan segalanya. Weton Pahing terbiasa berpikir jauh ke depan. Kamu memikirkan hari esok. Memikirkan tanggung jawab. Memikirkan banyak kemungkinan terburuk agar hidup tidak salah langkah. Namun pikiran yang terlalu penuh seringkali membuat hatimu gelisah. Dan kegelisahan itulah yang justru memperlambat datangnya pertolongan. Sedulur Pahing, Allah tidak bekerja dalam kegaduhan batin. Allah menurunkan petunjuk saat hati hambanya bersedia diam dan percaya. Ketika hatimu tenang, pikiranmu menjadi jernih. Dan saat pikiran jernih, kamu bisa melihat jalan yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut. Banyak orang mengira rezeki datang karena kerja keras semata. Padahal, rezeki seringkali datang karena ketepatan langkah. Dan ketepatan langkah lahir dari hati yang tenang. Saat hatimu tidak dikuasai cemas, kamu lebih peka terhadap peluang kecil. Kamu lebih berani mengambil keputusan yang tepat. Dan kamu lebih sabar menunggu waktu Allah. Sedulur Pahing, ketenangan hati bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap percaya meski masalah belum selesai. Saat kamu tenang, doamu tidak lagi dipenuhi tuntutan, tetapi keyakinan. Doa yang tenang tidak berteriak, namun lebih didengar. Karena doa itu lahir dari hati yang benar-benar berserah. Allah Maha mengetahui kapan harus menolongmu. Bukan terlalu cepat,
bukan pula terlambat. Dan seringkali, pertolongan Allah datang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Melalui orang yang tak kamu sangka, melalui jalan yang sebelumnya kamu abaikan, atau melalui penundaan yang ternyata menyelamatkanmu. Sedulur Pahing, saat hatimu mulai tenang, Allah sedang menata hidupmu dari balik layar. Masalah yang terasa berat perlahan menemukan titik terang. Beban yang terasa menekan mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalah itu lenyap, tetapi karena hatimu sudah cukup kuat untuk menjalaninya. Ingatlah, kegelisahan tidak mempercepat rezeki. Ketakutan tidak mempercepat solusi. Yang mempercepat pertolongan Allah adalah hati yang tenang dan penuh percaya. Maka, jika hari ini kamu merasa hidup berjalan lambat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin Allah sedang mengajakmu untuk menenangkan hati terlebih dahulu. Karena saat hatimu tenang, jalan akan dibukakan. Dan saat jalan dibukakan, pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Sedulur Pahing, jika ada dua laku batin yang paling menentukan arah hidupmu, maka itulah sabar dan syukur. Bukan karena hidupmu paling berat, tetapi karena hatimu paling sering diuji. Sabar bagi Pahing bukan perkara diam tanpa rasa. Sabar adalah kemampuan untuk tetap melangkah, meski hatimu ingin berhenti. Tetap berbuat baik, meski tak selalu diperlakukan adil. Tetap percaya, meski jalan hidup belum juga terang. Kamu sering diuji dalam penantian, menunggu rezeki yang terasa lambat, menunggu pengakuan yang tak kunjung datang, menunggu perubahan yang seolah tak bergerak. Namun sedulur, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran Pahing. Setiap detik menahan diri, setiap air mata yang ditelan dalam doa, semuanya dicatat rapi oleh Allah. Sabar bukan membuatmu kalah, sabar justru menyiapkanmu agar kuat menerima anugerah yang lebih besar. Lalu datanglah syukur, yang sering disalahpahami sebagai menerima apa adanya. Padahal syukur adalah melihat kasih Allah bahkan di balik keadaan yang belum sesuai harapan. Syukur bukan berkata cukup lalu berhenti berusaha. Syukur adalah berkata, aku percaya Allah sedang bekerja untukku. Saat kamu bersyukur, hatimu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu berhenti mengukur nilai dirimu dari pencapaian yang terlihat. Dan disitulah titik balik itu terjadi. Sedulur Pahing, ketika sabar dan syukur bersatu, cara pandangmu berubah. Penundaan tidak lagi terasa sebagai penolakan, melainkan penjagaan. Kesulitan tidak lagi dianggap hukuman, melainkan proses penguatan. Kesendirian tidak lagi menyakitkan, melainkan waktu untuk didekatkan kepada Allah. Banyak Pahing yang baru menyadari, hidupnya berubah bukan saat masalah hilang, tetapi saat hatinya berhenti melawan takdir. Saat kamu tidak lagi memaksa waktu, Allah mulai mengatur pertemuan. Saat kamu berhenti mengeluh dalam hati, Allah mulai melapangkan jalan. Saat kamu menerima dengan sabar dan syukur, Allah menaikkan derajatmu tanpa banyak suara. Sedulur Pahing, jangan remehkan kekuatan sabar dan syukurmu. Disitulah letak keistimewaan batinmu. Bukan pada kerasnya usaha, tetapi pada keteguhan hati saat diuji. Dan percayalah, setelah titik ini, hidupmu tidak akan kembali sama. Bukan karena semua masalah lenyap, tetapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Itulah tanda bahwa hidupmu sedang naik kelas. Sedulur Pahing, jika kamu sudah sampai di bagian ini, berarti hatimu sedang benar-benar mendengarkan. Sepanjang perjalanan hidupmu, kamu sudah terlalu lama berlari. Bukan karena kamu rakus dunia, tetapi karena kamu ingin hidupmu berarti. Kamu ingin cukup, kamu ingin tenang, dan kamu ingin perjuanganmu tidak sia-sia. Namun hari ini, Allah mengajakmu untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk meletakkan beban yang terlalu lama kamu pikul sendirian.
Ingatlah satu hal penting, sedulur Pahing. Dunia tidak pernah meminta kamu sekuat ini. Yang meminta hanyalah egomu. Dan yang mampu menenangkan hanyalah Allah. Saat kamu berhenti mengejar dunia dengan gelisah, saat kamu meluruskan niat, saat kamu belajar ikhlas, saat kamu menenangkan hati, dan saat kamu bersabar serta bersyukur, disitulah hidupmu mulai berubah. Meski pelan, meski belum terlihat oleh mata manusia. Perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Dari hati yang tidak lagi memberontak. Dari jiwa yang tidak lagi merasa sendirian. Dari batin yang kembali percaya bahwa Allah tidak pernah lalai mengurus hidupmu. Sedulur Pahing, jangan takut jika hari ini langkahmu terasa lambat. Jangan gelisah jika rezekimu belum seperti orang lain. Allah tidak menilai siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap lurus di jalannya. Kini, mari kita tundukkan hati sejenak. Tarik napas perlahan. Hembuskan dengan ikhlas. Dan biarkan doa ini mengalir dari lubuk batinmu yang paling dalam. Doa penutup. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui isi hatiku, aku datang kepadamu dengan segala lelahku, dengan segala luka yang kusembunyikan, dengan air mata yang sering jatuh dalam diam. Ya Allah, jika selama ini aku terlalu mengejar dunia, luruskan kembali niatku. Jika hatiku terlalu penuh oleh kecewa, kosongkan dengan keikhlasan. Jika langkahku terasa berat, ringankan dengan ketenangan darimu. Ya Allah, cukupkan rezekiku dengan yang Engkau ridhoi. Lapangkan jalanku tanpa harus mengorbankan imanku. Kuatkan hatiku saat aku diuji. Dan dekatkan aku kepadamu, lebih dari dekatku kepada apapun di dunia ini. Ya Allah, jadikan sabarku bernilai pahala. Jadikan syukurku pembuka pintu rezeki. Jadikan lelahku jalan penghapus dosa. Dan jadikan hidupku tenang, karena aku berada dalam genggaman-Mu. Aku berserah ya Allah, bukan karena aku menyerah, tetapi karena aku percaya, Engkau tidak pernah salah mengatur hidupku. Amin. Sedulur Pahing, jika hatimu terasa lebih ringan setelah ini, itu bukan karena kata-kata. Itu karena Allah sedang menyentuh batinmu. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Allah selalu bersama Pahing yang tulus. Dan setelah hari ini, biarkan hidupmu berjalan dengan lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih berkah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.